Apa doa saudara sampai hari ini? Saya merasakan doa-doa saudara naik. Dan kalau kita ada di detik ini, doa saudara lah yang menggerakkan dan menyediakan semua ini di hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan kita rasakan karena doa-doa saudara. Tuhan mendengar doa saudara. Dan hari ini adalah hari jawaban. Hari ini adalah hari kemenangan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Kau telah menampung setiap air mata di kiblatmu. Dan hari ini ada sebagaimana adanya karena kasih-Mu kepada kami. Karena Engkau beracara dalam hidup kami. Karena Engkau baik. Hadirat-Mu kami rasakan. Haleluya. Ya, terserah-Mu Tuhan. Have your way in us, lewat kami dan di dalam kami. Kami mau dengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Semua kita yang siap, saya katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat tahun baru. Haleluya, terima kasih tim memuji pemusik yang luar biasa, tim media dan juga semua sedang melayani di hari ini. Dulu saudara apa ya? Sebelum saya mulai, saya mau minta Pak Kris foto saya dulu dengan judul ini, karena ini akan ada dalam agenda hidup saya. Bukan kebetulan, tapi hari ini harus ada dalam agenda hidup saudara, hidup saya. Amin. Saudara diciptakan, ditentukan untuk menang. Amin. Untuk memerintah. Ya kan, kalau di Kejadian dikatakan to have dominion, ya, berkuasa. Jadi kita diciptakan untuk memerintah. Jadi jangan pernah terbuai ataupun tertipu dengan pikiran bahwa kita kalah. Tuhan kita Yesus mati di kayu salib, Dia telah menang dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan kita jadi pemenang, lebih dari pemenang. Kenapa? Karena kita nggak perang, Dia yang berperang, kita tinggal nikmatin kemenangan. Makanya kita lebih dari pemenang. Kenapa? Kita nggak memeranginya, kita tidak yang berjuang berkorban, tapi Dia yang berkorban, kita terima dengan kasih karunia-Nya. Amin. Jadi saya ingin saudara melihat ini sebagai destin Anda. Jangan pernah terkecoh dengan pikiran di tengah-tengah kehidupan bahwa kita kalah. No. Kita menang. Amin. Kita memerintah bersama dengan Dia. Karena Dia, bukan karena kita. Bukan kuat gagah saudara dan saya, tapi karena Dia atas segala tantangan kehidupan. Amin. Nah, jadi saya ingin hari ini saudara, saya nggak tahu apa yang ada di dalam kehidupan saudara, tapi saya percaya bahwa setiap kita Tuhan izinkan mengalami tantangan. Amin. Ya kan, kalau nggak ada yang sini nggak ada tantangannya, boleh angkat tangan, saya mau ikut, ya kan. Ya, ada nggak yang free? Kayaknya boleh juga nih kita ikut, ya kan. Kalau sekarang ada pengikut, ya kan, followers, ya. Kalau ada di sini yang nggak ada masalah, boleh deh kita ikutan, ya. Ya, followers, ya. IG-nya mana tuh IG-nya, ya kan? Saya ikut, ya. Tapi kenyataannya nggak ada yang angkat tangan. Jadi kita semua ada di dalam satu tantangan, ya. Mungkin bahasa yang lainnya ada masa yang gelap, ya. Bahasa Mazmur, bahasanya Daud, lembah bayang-bayang maut, ya kan. Kenapa bayang-bayang? Kalau bayangan tuh ada karena apa? Karena sinar, ya, karena terang. Nah, jadi tantangan yang ada dalam kehidupan kita sebenarnya adalah karena efek daripada kita terang. Amin. Kalau kita nggak terang, kita nggak ada terang, kita nggak ada bayangannya, ya kan. Jadi karena saudara dan saya adalah anak Allah, anak Tuhan, anak terang, maka kita punya bayangan, ada bayangan yang muncul, ya kan? Tapi karena itu adalah efek dari karena Tuhan punya rencana besar. Amin.
Tuhan punya rencana yang luar biasa. Karena itu, ya kan? Kalau dikatakan bahasanya Paulus, di sini banyak kesempatan, tetapi banyak penentang. Jadi rencana Tuhan yang besar, mimpi saudara, seperti kita akan baca, kita akan konteks kita adalah dengan Yusuf, ya kan? Kita lihat nih ya, pembelajaran kehidupan. Kita lihat ya, next bisa lihat. Tapi ini dulu kita lihat dulu, next. Jadi saudara, saya ingin mengajar dulu bahwa godaan tuh bedanya apa sama ujian, ya, sama pergumulan, ya, kita namain pergumulan, ya. Bedanya antara godaan sama yang namanya ujian. Ya, kalau godaan tuh gini. Ketika kita digoda untuk berbuat dosa, itu godaan. Ya kan? Tuhan tidak pernah menggoda kita. Tapi dikatakan Yakobus 1 sampai 13-14 bahwa kita sebenarnya sumbernya keinginan kita. Sebenarnya it's not bad, ya. Sebenarnya kadang-kadang kita ngelihatnya ini sebagai bad, ya. Karena tapi sebenarnya gini, saudara, ada orang di sini anak-anak muda, apalagi kita berkeinginan sukses, ya, berkeinginan punya keluarga yang luar biasa. Sebenarnya karena mimpi yang sebenarnya waktu saudara berkeinginan pengen, Tuhan, aku mau keluargaku dipulihkan, aku ingin usahaku diberkati. Saudara, keinginan itu sebenarnya Tuhan yang taruhkan. Nah, karena keinginan kita, karena mimpi rencana yang besar tadi, maka kita ada hadapi tantangan. Jadi sebenarnya jangan lihat ini negatif juga. Firman Tuhan ini cuma bilang bahwa sumbernya keinginan kamu, tapi bukan berarti makanya jangan ingin-inginin. Jangan gitu. Saudara, tetap kita mimpi yang besar. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita, kalau kita punya, Tuhan percayakan mimpi yang besar, maka jangan heran. Makanya kata Yakobus, jangan kamu jika kamu jatuh dalam berbagai macam percobaan. Sebenarnya itu karena keinginan, karena kerinduan, karena rencana Tuhan yang besar. Maka ya, rencana Tuhan yang besar pada Daud, pada Abraham, pada Yusuf, pada Ayub, itu membawa dia di dalam tantangan. Jadi kita ingin hari ini melihatnya positif, ya. Nah, jadi nih kalau godaan ini, sekarang yang kedua, next. Nah, kalau ujian adalah ketika masalah, ya saudara, timbul situasi yang sulit. Ini masa kegelapan terjadi dalam hidup kita yang membuat, nah saudara, bedanya ini. Kalau yang namanya ujian, tantangan, saudara mengalami hal yang tidak seperti saudara inginkan, tetapi pertaruhannya itu membuat saudara rasakan antara saudara harus memilih, saya pilih ikut Tuhan punya mau, janji Tuhan, atau Tuhan punya perintahnya, atau saya maunya saya sendiri atau nyerah. Jadi kan contoh gini ya, pagi-pagi tiba-tiba ada situasi yang bikin kita tidak sukacita, ya kan? Nah, situasi itu kan gak enak ya. Kita pengennya semua pas pagi bangun, matahari cerah, gak ada banjir, makanan kue, nasi goreng, telurnya, ceploknya di depan, ya semua susu ada, anak-anak semua manis, ya gitu kan, pengen gitu kan. Nah tapi ketika semua ada gak ada lah ya, tiba-tiba gak nasi goreng ya, apa hari ini kita gak ada uang, jadi gak bisa ada breakfast, ya kan. Nah gak ada seperti itu. Nah itu kan kita tergoda untuk memilih tidak melakukan firman Tuhan, jadi sungut-sungut. Tapi kita pengen memilih bersyukur. Nah, jadi pilihannya antara mau bersyukur atau mau sungut-sungut. Nah, itu jadi ujian. Ya kan? Setiap situasi yang tidak seperti kita inginkan, tapi kita pilihannya antara mau lakukan firman, ini ada orang yang ngenekin, ada orang yang menyakiti. Nah, pilihannya kita sekarang diperhadapkan dengan memilih, mau mengampuni dia atau mau benci dia. Nah, itu ujian. Ya kan? Nah, jadi dan banyaknya kehidupan kita adalah ujian. Nah, tapi ada ujian-ujian yang dalam. Ya, masa kegelapan ya kan, yang berat itu kan, panjang. Nah, hari ini kita mau bicara itu. Jemaat GBI Life adalah ditetapkan untuk memerintah. Amin. Jadi saya sedang berhadapan dengan para prajurit jenderal-jenderal nih semua nih, jenderal-jenderal, semua raja-raja. Amin. Imamat yang rajani ya. Semuanya imamat yang rajani, bukan sekedar imam-imam yang rohani kita, tapi kita pemenang, ya kan? Nah, jadi kita sedang berbicara dengan, jadi kalau sekarang nih anggap aja ini lagi di mabes ya, mabesnya kerajaan Allah ya. Jadi kita rapat ini, kita ibadah ini, ibadah mabes nih ya, angkatan, jadi semuanya kepala-kepala wilayah nih semuanya, amin. Jadi semuanya sudah disiapkan untuk menang atas keadaan apapun, tantangannya, peperangannya, siap semuanya menang, amin.
Nah, kita belajar. Jadi siap ujian. Nah, kalau ujian di sekolah gimana? Suasananya apa? Tenang. Bukan tenang lagi, sunyi, ya kan? Makanya kadang-kadang orang bilang, Tuhan kok nggak ada, ya kan? Lagi ujian, ya. Tuhan kok nggak dengar, nggak ada ya kalau ujian. Gurunya di situ udah ngajarin selama sepanjang semester, tapi dia kan nggak yang celamitan. Ya gitu, kamu yang ingat yang 2x2, 4 yang 4x8 itu, nggak, dia diem. Pengen sih sayang sama muridnya, pengen sih nolongin, tapi kan ini ujian. Jadi makanya Tuhan silent. Jadi jangan kaget ya. Kalau Tuhan silent, kok Tuhan aku doa kayaknya nggak ada, kayaknya seperti tembok sepertinya ngelawan tembok seperti nggak ada. Ya, karena ujian, ya. Kalau ujian semua tinggal tenang, cuma tinggal ingat-ingat apa yang kemarin diajarin aja, ya, gitu. Nah, kita lihat teks, kita belajar dari kehidupan Yusuf. Nah, Kejadian 37 ayat 1-4 dikatakan, adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan, di tanah perjanjian. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun. Yusuf 17 tahun, saudara, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anak-anak yang lain. Nah, saudara lihat, favor, ada sayang yang lebih kepada Yusuf. Jadi saudara, dan kemudian ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Kemudian kan dia mimpi, ya. Udah mimpi, dia bilang, bulir-bulir kamu pada nunduk kepada saya. Siapa kamu, adik kecil, ya kan? Lanjut lagi, matahari, bulan, dan 11 bintang semuanya menyembah dia. Waduh, gemes lagi. Jadi Yusuf dibenci. Kata-katanya kalau dilanjutin dengar baca di Alkitab itu benci. Jadi kakaknya tuh benci banget. Nah, saudara, dari sini kita ngelihat bahwa rencana Tuhan dalam hidup saudara yang luar biasa itu membawa musuh, membenci, ingin, ya kan, menjatuhkan. Jadi kita ngerti nih, karena saya ngomongin kepada jenderal-jenderal, kepada raja-raja. Jadi karena kerajaan Allah kan selalu, kalau namanya kerajaan selalu dia punya naturnya adalah mengakuisisi. Kalau namanya kerajaan itu selalu mengambil wilayah, ya kan? Jadi saudara adalah mau mengambil wilayah Kanaan, tanah perjanjian saudara. Nah, musuh nggak mau, ya kan? Nah, itu jadi nature-nya kita udah ngerti. Kalau kita ada dalam tantangan karena kita anak raja, amin. Karena kita punya banyak rencana, Tuhan punya banyak rencana yang indah, yang besar bagi keluargamu, usahamu, kesehatanmu, amin. Nah, lompat terakhirnya, tapi ujung daripada perjalanan masa kegelapannya si Yusuf, masa yang berat itu, tantangan demi tantangan yang ada yang dalam kehidupannya yang kita tahu lah itu berat banget, aduh kayaknya. Tapi kan karena mimpi, karena rencana yang besar, karena rencana Tuhan yang ajaib dalam kehidupan saudara, karena kemuliaan Tuhan, karena terang yang ada dalam hidup saudara dan saya, maka ada bayangan, ya kan? Nah, jadi kita ngerti, jadi supaya kita enggak kayaknya kenapa Tuhan, aku kemarin waktu belum terima Yesus kayaknya masalah lempeng-lempeng aja. Sekarang kok kayaknya karena ada rencana besar dalam hidup saudara. Karena Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Nah, next lompat, dan ujungnya daripada setelah 13 tahun, saudara, 13 tahun dikatakan, kata Firaun kepada Yusuf setelah dia menerjemahkan mimpinya Firaun yang pada nggak bisa. Katanya Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincinnya, materainya dari jarinya, dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus, dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Sah, ya kan? Sah. Setelah melewati pergumulan, sah dia memerintah, ya kan? Nah, jadi saya ingin saudara semua kita adalah sama seperti belajar dari Yusuf. Hari ini saya ingin menyampaikan, ketika anak-anak raja kita semua, kalau kita ingin memerintah, maka ada 6 hal yang harus kita
prinsip yang kita terima sebagai anak raja, kita harus adem dan kita harus yakin, kita harus tenggelam dalam pewahyuan 6 hal ini untuk melewati tantangan-tantangan kehidupan. Kalau enggak kita goyang. Kalau enggak kita bisa jadi tidak jadi jenderal lagi. Kita jadi padahal anak raja, padahal kita di kerajaan Allah, tapi kita tidak berlaku sepertinya, gitu kan? Nah, 6 hal ini akan saya ceritakan. Dan kenapa hal ini ketika diberikan tema oleh Pak Kris ya, lewat Pak Gembala tentunya, Destined to Reign, saya kemudian memikirkan dan akhirnya saya sampai kepada apa yang saya sampaikan adalah suatu perjalanan kehidupan saya. Jadi artinya Anda jemaat tidak menerima ini dari saya bukan tukang kecap ya, penjual kecap. Saya jual ini manis-manis, saya nggak pernah nyobain gitu ya, no. I have lived in it, saya hidupi. Jadi makanya saya bergetar ketika saya harus menyampaikan ini, karena adalah kehidupan, karena adalah kesaksian pribadi saya, adalah apa yang saya jalani dan saya hidupi. Dan gak mudah, tetapi hari ini saya samerikan dan saya berikan kepada jemaat. Amin. Nah, 6 prinsip ini penting di dalam saudara menghadapi tantangan apapun, ujian apapun dalam kehidupan saudara. Nah, karena ini yang akan membuat saudara berkemenangan dalam apapun di dalam kehidupan saudara. Yang pertama, next. Saudara dan saya harus di dalam tantangan-tantangan kehidupan, saudara harus yakin, teguh, tenang, menerima, percaya Tuhan pegang kendali. Ini harus nyaman, harus landed, harus mendarat di dalam hati kita, tak goyang, nggak boleh goyang. Karena kalau kita menghadapi tantangan, kita tidak percaya Tuhan pegang kendali, kita berpikir kayaknya nih udah di luar, Tuhan lagi liburan di Carita, Tuhan lagi liburan di Bali, kita nggak dikelihatan nih, karena itu akan membuat kita akan merasa kayaknya sendiri dan kita merasa kayaknya aduh habis deh. Saudara, saya ingin saudara hari ini, saya ingin saudara terima pewahyuan ini sebagai anak raja, bahwa Tuhan pegang kendali. Itu harus landed well dan tidak goyang. Kita lihat ayatnya. Saudara harus lihat ini ayatnya. Mazmur 103 ayat 19 bilang ini, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, ya, di atas, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Jadi hari ini saudara, saya ingin saudara apapun hari ini tantangan saudara, sebut itu juga sesuatu. Tapi Tuhan bilang Dia berkuasa atas segala sesuatu. Jadi gak ada yang kelewatan, tidak ada yang kecolongan. Semuanya ada di dalam kuasa Tuhan. Tidak ada. Jadi saya ingin hari ini saya, saudara, mendarat dengan tenang, yakin di hati saudara, tantangan apapun hari ini, perjalanan beberapa bulan, berapa tahun setelah saudara berjalan, saudara terima kebenaran, prinsip kerajaan Allah. Saudara harus dan saya percaya bahwa Allah itu pegang kendali. Roma 8:28 kita tahu sekarang ini Paulus ngasih summary dari perjalanan hidupnya. Dia kan bukan hamba Tuhan yang ngalamin enak-enak, bener gak saudara? Dia punya niatan baik memberitakan Injil, beritakan kerajaan Allah, saudara bisa bayangin. Tapi dia dilempar batu, ya, dia dipenjara berapa kali, saudara. Jadi dia bukan orang yang kaleng-kaleng. Dia udah ngalamin semuanya, dia berniatan baik, dia lakukan yang baik, lakukan perintah Tuhan, hidup baik, tapi dia alami yang tidak enak, saudara. Tapi dia seperti dia berdiri di atas panggung seperti ini ataupun di gunung, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena rencana Allah, saudara, kita ada tantangan, tapi saudara, Tuhan pegang kendali. Jadi semua yang hari ini saudara pikir, tapi kok gini? Saudara, saya kerja baik-baik, do my best, pengakuan besar, tapi bisa terjadi saya dipecat. Ya kan? Saya ngalamin itu. Kita bisa saja lakukan yang benar, tapi ternyata jatuh dalam hutang. Ya kan? Tolong mungkin lakukan yang baik, tolong orang.
tapi ternyata kita jadi punya masalah keuangan. Kita nggak mau itu. Kita pikir kita anak raja, mestinya nggak ngalamin kayak gituan. Tapi untuk kepentingan rencana Allah yang besar, Tuhan bisa izinkan itu. Sekarang raja-raja, imamat yang raja nih, apa jawab kita? Kita tahu Tuhan pegang kendali. Amin. Kita tahu bahwa semuanya yang aku alami itu ternyata telah turut bekerja, akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi aku. Amin. Jadi saudara lihat, itulah iman kita. Hari ini jangan goyah saudara. Jangan saudara berpikir, iya tapi kalau yang keadaannya teman saya itu, dia Tuhan tahu sih kayaknya Tuhan lagi lihat. Tapi yang saya ini Tuhan lagi terjadi di keadaan yang kayaknya Tuhan gak lihat deh. No, Tuhan tahu. Saudara, saya ngalamin gini nih. Saya pernah ngalamin tentunya lagi kerja, tentunya saya tiba-tiba situasi jadi gak jelas. Dan akhirnya saya dikirim ke satu daerah. Yang lalu waktu itu saya dikirim ke dari perusahaan saya dikirim ke Mekarta. Ya kan, saudara Mekarta ya. Saya Mekarta chaos. Dan saya diperintahkan sama perusahaan ke Mekarta, membereskan Mekarta. Dan keadaan chaos. Jadi waktu sebelum sampai saya di Cikarang pun keadaannya kan jadi saya seperti dari kantor yang lagi kerja dekat rumah saya di dekat Tangerang gitu. Tapi tiba-tiba saya disuruh bolak-balik ke daerah tengah untuk base sementara sebelum kita mengambil alih operation yang ada di Cikarang Cibatu. Nah jadi saya kayaknya suasananya tuh kayaknya gimana gitu ya saudara, tantangan karena. Tapi kemudian saya akhirnya ditempatkan di Cikarang. Cikarang pada saat itu saya tinggal di Bintaro. Dan saya harus jalan 4 jam setiap hari, 4 jam berangkat, 4 jam pulang karena waktu itu lagi double decker. Ya kan, dibangun. Jadi saya 4 jam berangkat, 4 jam pulang. Saudara bisa bayangin. Jadi kalau jalan tuh nyari yang jalan tikus sampai bosan. Udahlah jalan biasa aja deh. Nyobain yang jalan ngikutin polisi yang nempel-nempel gitu, deg-degan tapi cepet. Udah ngalamin, tapi lama-lama bosan juga. Ngeri-ngeri juga. Akhirnya biasa lagi. Sampai saya punya masalah sakit perut. Perut saya nggak bisa buang air besar karena banyakan duduk 4 jam. 4 jam pergi, 4 jam pulang, bisa bayangin saudara. Jadi saya pikir nih Tuhan, tapi saya berserah. Tuhan tahu. Tahu saudara, karena saya dikasih ke tempat yang sulit, jadi saya dikasih promosi dan gaji saya naik, ya kan? Jadi saya dikasih gaji yang lebih baik, karena kasarnya ada keadaan yang lebih sulit ya, gitu kan? Nah, terus saya punya jabatan dinaikin. Nah, kemudian karena saya ngalamin masalah kesehatan, kemudian Tuhan siapkan saya akhirnya ada satu perusahaan manggil saya, minta saya bekerja. Tapi akhirnya apa? Jadi saya baru 8 bulan saya di sana. Urusan udah beres, ya udah bisa diberesin ya, udah tenang, udah settlein lah semua masalah habis chaos itu. Nah, kemudian saya diminta satu perusahaan dan saya akhirnya kan pindah. Nah, kalau pindah kan kita pakai basisnya perusahaan yang kemarin. Jadi Tuhan ternyata lewat keadaan yang saya pikir, aduh Tuhan, aku 8 jam ini pergi, tapi udah serah sama Tuhan aja lah. Tuhan kok kayaknya gak jelas nih, kayak di perusahaan tuh kayak seperti dibuang ke daerah yang walaupun sebenarnya ini proyek strategisnya kita ya, tapi kan seakan-akan dibuang ke proyek yang amburadul lah gitu ya. Tetapi semuanya telah turut bekerja untuk kebaikan. Jadi saya ternyata naik gajinya, jabatannya. Jadi ketika ada perusahaan meminang, saya di dalam posisi udah yang lebih tinggi, gaji lebih tinggi, dinaikin lagi gitu kan. Nah, jadi Tuhan caranya luar biasa, ya kan? Di satu titik yang lalu saya PHK, dizolimi, ya kan? Saya nggak membantah, saya liatin aja. Saya dikasih pesangon 6 bulan. Kan ini riskan ya, saudara, nyari kerjaan 6 bulan juga kita bisa lewat. Tapi ternyata puji Tuhan 4 bulan saya dapat kerjaan. Jadi saya punya pesangon 6 bulan, sisa 2 bulan saya sekeluarga ke Australia. Ya. Jadi saudara lihat, kita nggak tahu jalan-jalan Tuhan, amin. Tetapi kita pada saat ngerasa ini sih deg-degan, ya kan? Kita kan kayaknya Tuhan mana Tuhan, masa aku berbuat baik, ternyata Tuhan ya adalah ya kan, kita punya bombay-bombaynya adalah ya. Tetapi hari ini saya ingin menyaksikan bahwa we are destined to reign, amin. Karena kita percaya Tuhan pegang kendali. Amin. Haleluya. Nah, yang kedua,
Kalau kita mau melewati tantangan-tantangan kehidupan, kita harus tenggelam di dalam. Nih, balik lagi nggak apa-apa. Matius bilang ini tadi, balik lu mundur dikit. Next. Oh, kedua, saudara harus nyaman percaya Tuhan beserta kita lewati masa kegelapan. Kadang-kadang ini yang bikin, tapi Tuhan nggak. Tadi lagi ujian kan guru nggak boleh ngomong, guru nggak bisa ngasih tahu, ya kan? Karena lagi ujian. Amin. Kadang-kadang kita kan, Tuhan ini lagi ujian nih, susah soalnya nih, tapi nggak ada jawaban, ya kan? Karena lagi ujian. Bilang sama kiri kanannya, lagi ujian. Jadi lagi ujian, ya masa sih gurunya celamitan gitu ya? Ya kemarin itu 4 kali 8 itu, ya kan? Nggak bisa dong, ya kan? Biarin Tuhan ini pengen, Tuhan pengen tolong kita, tapi Dia mau mendidik kita. Kemarin yang udah diajarin itu loh, Pak Kris. Ingat-ingat aja yang kemarin itu, karena hari ini aku nggak bisa ngasih tahu langsung gitu kan, karena lagi ujian. Nah, percaya Tuhan beserta kita lewati masa kegelapan. Nah, lihat lagi, next ayatnya kita lihat ini. Kejadian 39 ayat 33 dan 4. Jadi Yusuf kesannya kan dia ngalamin tantangan-tantangan, tetapi saya ingin saudara mengerti yang namanya Tuhan menyertai kita. Kadang-kadang kita pikir kalau menyertai berarti gak ada masalah dong. Tuhan lewati kita, menyatakan penyertaannya di tengah-tengah kita ngalamin tantangan, tapi penyertaan Tuhan ada. Nah, lihat nih si Yusuf di tengah-tengah dia dilempar ke Potifar, tetapi dikatakan setelah dilihat oleh tuannya Potifar bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dikatakan Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Waktu di penjara, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Jadi saudara, saya ingin saudara yakin, percaya hari ini bahwa ketika saudara lewati masa-masa yang kayaknya saudara sulit, Tuhan beserta saudara. Jadi itu yang namanya saudara diberkati di tengah-tengah. Jadi si Yusuf itu dia diberkati di tengah-tengah tantangan besarnya. Nah saudara, saya ngalamin gini. Di tengah-tengah tantangan hidup saya, kan saya pengennya jawaban, benar gak ya? Masalah beres. Saudara ibadah seperti ini, contohnya mungkin taruhlah siapa namanya? Apa? Rama contohnya berdiri. Pastor, saya dapat pesan buat Tuhan, dari Tuhan buat pastor. Saya dapat pesan seperti itu. Pesannya apa saudara? Aku akan bangkit menyayangi kamu. Oke? Saya pikir kalau boleh sih perintahnya ataupun pesannya Tuhan beresin masalah saya, enggak. Cuma ngomong doang, aku sayang sama kamu. Itu penyertaan Tuhan. Saya pengennya memang masalah saya kelar, tetapi yang saya dapat hanya satu kata-kata, I love you. It's enough. Saya kuat berjalan lagi. Berjalan lagi lah bergumulan. Totonya dapat pesan lagi. Ibu saya bilang gini, Vincent, Tuhan Yesus bilang sama mama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Aduh, saya dengar kata-kata itu, ya, berarti Tuhan suruh aku kuat. Berarti ini masih jalan lagi. Tapi Tuhan berbicara. Jadi Tuhan menyertai kita di tengah-tengah situasi kita. Memang kadang-kadang tidak. Jadi saudara pengennya kan masalah yang utamanya itu solve kan ya. Tapi ternyata Tuhan baik ya. Saya kemarin anak saya mau kerja lulus ya, dapat kerjaan saudara. Saudara itu kan kita kan di tengah-tengah ada pergumulan besar, tapi ngalamin anak kita lulus terus dapat kerjaan. Ya kan, hiburan, berkat Tuhan, kita mengucap syukur. Walaupun dalam pikiran, kalau boleh ini sama yang itu gitu kan ya, masalah ini sama yang itu. Tapi ini kecil-kecil gitu kan. Jadi saudara lihat, itu Tuhan mau. Saya sekali lagi waktu lagi saya lagi masalah itu. Tuhan kalau boleh cawan ini lalu, masalah ini lalu. Tuhan berikan aku konfirmasi bahwa ini adalah jalanku. Is this Is this the right path? Jadi saya nanya gitu dalam doa saya. Am I on the right track? Itu doa saya. Tuhan, ini saya ngadepin kayak gini Tuhan. Kalau boleh Tuhan masalah saya beres. Tapi doa saya, am I on the right track? Sudah tahu, lagi ibadah, totonya pendetanya, dan dia baru pulang dari pelayanan dari Jogja. Habis ibadah, totonya pendetanya itu sama istrinya ngasih kue. Saya di minggu itu lagi pengen suka lapis Surabaya, karena di kantor ada yang bagi lapis Surabaya, tapi bagi-bagi cuma ada satu, kan? Enak nih, jadi lagi ngiler, aduh lapis Surabaya enak banget gitu ya. Terus lagi mikir gitu, totonya ini si istrinya hamba Tuhan ini
datang habis ibadah ngasih. Ini ada kena oleh-oleh dari Jogja. Dikasihlah, saya buka di rumah. Saya lihat ternyata lapis Surabaya, tapi yang dari butik lah kasarnya gitu ya. Jadi yang lebih empuk, kecil segini tapi bungkusannya mewah lah gitu ya. Jadi saya kan pasti terima kasih ya saudara. Saya terima kasih kan sama si istrinya itu kan, terima kasih. Terus dia jawabnya gini saudara, kan saya bilang terima kasih untuk kuenya, oleh-olehnya. Dia jawab, yes, sama-sama, you are on the right track. Saudara bisa bayangin gak? Jadi saya tahu Tuhan bilang ini memang benar, saya gak salah. Tapi maksudnya tetap harus ada dalam masalah pergumulan ini. Tapi beda dong. Saudara tahu Tuhan bilang ini adalah masalah yang memang kamu harus hadapi. Setelah kamu dapat konfirmasi dari Tuhan. Dengan sebelumnya saudara gak tahu apakah ini benar jalanku, apakah memang aku harus begini. Sekarang aku terima. Saya senyum. Dan hari itu saya ingat, kantor saya mengadakan acara gathering. Dan saya sama istri saya datang ke acara gathering. Dan sebelum acara gathering ada foto booth. Suruh pilih background yang mana. Saya dan istri saya memilih background the 80s, tahun 80-an. Jadi gambarnya disco gitu, kayak disco ataupun pesta. Saya sama istri saya kayak gitu kan. Dan itu saya simpan fotonya. Orang pikir itu saya lagi dalam nyaman, no. Saya lagi dalam kurku api. Tetapi kenapa saya senyum? Karena saya tahu Tuhanku bilang I am with you. Memang kamu harus jalan itu, nak, gak apa-apa. I'm with you. You are on the right track. Gak usah nanya-nanya lagi. You are on the right track. Memang kamu harus lewati pendidikan itu. Beda kan? Jadi saya senyum kan? Walaupun masalah saya belum kelar saudara masih. Tapi sekarang beda. Saya menghadapi tantangan bersama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang berkata I am with you. Beda men. Amin. Jadi saudara, saya ingin saudara hari ini terimalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Next lagi kita lihat nih. Daud bilang gini, sekalipun aku berjalan dalam lembah. Jadi saudara, masalah kita nggak berkemah. Kita nggak berhenti di situ. Kita hanya lewat. Bisa lewatnya seminggu, 2 minggu, kalau boleh lebih cepat. Tapi ya waktunya Tuhan. Tuhan tahu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ibrani 13 ayat 5b bilang, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Never. Gak akan pernah. Engkau anakku. Aku menebus dengan darahku. Waktu saudara mengalami tantangan, Tuhan juga sedih, tapi dia harus izinkan. Karena dia punya rencana besar untuk hidup saudara dan saya. Jadi yang kedua, tenggelam dalam pewahyuan bahwa Tuhan beserta dengan saudara. Kadang-kadang itu tadi lewat penyertaan kecil, terus pesan ya kan. Saudara pengennya pesannya tadi kan, saya juga pengennya pesannya Tuhan bilang besok beres. Pengennya gitu kan. Tapi cuman saya, tuh mama, ibu saya bilang telepon gitu ya, Vincent, mama dapat pesan Tuhan bilang, udah seneng deh. Yes, jawaban nih. Mama saya bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu, nak. So I know saya harus berjalan kuat lagi. Pengennya kan jawaban itu, Tuhan bilang besok Tuhan akan settle. Pengennya gitu ya kan. Cuman bela-belain kasih 4 ayat, cuman hanya isinya kuatkan teguhkan. Sudah bisa bayangin gak? Tapi bagi saya beda dong. Karena sekarang saya tahu bahwa ternyata Tuhan peduli. Dia bilang 1 ayatnya lagi, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Upahmu aku jamin. Bilang gitu kan? Ya jadi saya kan seneng kan ya. Tapi perjalanan masih jalan. Tetapi mengetahui Tuhan peduli, Tuhan ternyata beserta dengan kita, beda dong. Amin. Jadi saya ingin saudara tenggelam dalam prinsip ini sebagai kita anak-anak raja yang direncanakan, sudah ditentukan untuk menjadi pemimpin pemerintah. Karena kita percaya Tuhan pegang kendali. Next lagi, apa yang kita harus pegang? Percaya Tuhan punya rencana yang besar. Kita udah ngomongin, saudara, alasan saudara dan saya hadapi tantangan karena ada rencana besar. Saudara, lihat lagi, nih lihat Yusuf saudara. Next, Kejadian 50:20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, ya ini memelihara hidup suatu bangsa yang besar.
Jadi Yusuf ada dalam tantangan karena Tuhan pengen pelihara bangsa yang besar. Dia punya rencana besar, saudara. Ada rencana besar dalam hidup saudara dan saya. Itu harus digenapi. Tuhan dengan sedih harus izinkan saudara lewati ujian karena ada rencana besar. Jadi Tuhan semuanya, dan saudara kalau sudah lihat ya, tantangan yang saudara hadapi sebenarnya nggak random. Ini saya agak di luar saya punya yang saya siapin, tapi saya mau kasih tahu karena saya melihat saudara, saya kasih tahu. Saudara, tantangan yang saudara hadapi tidak random. Contohnya gini ya, kalau saudara adalah orang yang Tuhan panggil sebagai orang yang punya karunia menyayangi, saudara orangnya selalu suka nyemangatin orang. Saudara bisa bayangin gak sih lawannya kalau menyemangati apa? Down. Jadi tantangan saudara akan di situ. Saudara bisa bayangin ya. Jadi kalau saudara lihat mengukur balik, ternyata tantangan saudara tuh nggak random. Itu ada di titik di mana engkau kuat. Engkau saudaranya adalah saya suka nasehatin. Nih ada kemarin pas dinubuatin, dia adalah orang diketahui identitasnya adalah dia suka nubuatin, suka memberi nasihat. Saudara bisa bayangin kalau saudara adalah pemberi nasihat, apa yang paling kontranya daripada orang yang suka memberi nasihat? Nasihatnya dicuekin. Tantangan saudara di mana? Pergumulan saudara di mana? Ujian saudara di mana? Situ. Kalau saudara lihat itu semua, it's not random. Saudara adalah orang yang sangat bersemangat. Kayak saya. Saya bisa bayangin. What is my challenge? Tantangan saya diputik down. Tapi saya tulis khotbah ini mengetahui dan ayat dengan title Destined to Reign. I am destined to reign over the challenges. Saudara ditentukan untuk mengatasi tantangan saudara. Amin. Jadi saudara lihat, gak random. Kalau hari ini saudara mungkin review, saudara jadi tahu ternyata memang ini seperti ada skenario. Lihat Ayub, tantangannya di mana? Di titik-titik dia lebay, di titik-titik dia lebih, di titik-titik itu panggilannya, kesukaannya, passionnya, panggilan positifnya. Karena berarti kan ketahuan kan, berarti musuh ingin itu tidak jadi dia punya identitas. Untuk saudara dan saya. Next lagi. 1 Korintus 2:9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat saudara, Tuhan punya rencana yang kita tidak pernah lihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati untuk manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Saudara, karena yang luar biasa yang tidak saudara bisa bayangkan yang ada dalam kehidupan saudara dan keluarga saudara, karena itu Tuhan percaya, karena Tuhan punya rencana besar. Jadi saudara lihat itu, kalau saudara mengalami tantangan karena ada maksud yang besar yang lebih dari apa yang saudara pikirkan. Oh karena ini saudara lebih. Yusuf pikirkan hanya sekedar, dia pikiran Yusuf hanya sekedar, oh dia nanti jadi memerintah seperti yang dia punya mimpi. Ternyata maksud Tuhan lebih daripada pikirannya Yusuf, untuk memelihara satu bangsa, saudara, di tengah-tengah kekurangan, dan bahkan jadinya bangsa Israel jadi besar. Nah, jadi yang ketiga. Keempat, lihat next lagi saudara. Saudara, bagaimana saudara melewati dan bisa menjadi pemenang dalam kehidupan ini, di dalam tantangan saudara? Saudara percaya bahwa ini hanya untuk kebaikan, tapi jika kita responi dengan iman. Jadi saudara, yang firman Tuhan Roma 8:28 terjadi kalau kita responi dengan iman, percaya. Kalau saudara memilih tadi, ujian ini kan menekan saudara untuk memilih percaya Tuhan terus, janjinya, atau mau drop the ball, serahkan, lempar handuk. Saudara, kalau kita mau kita pemenang, kita memilih percaya. Hatiku percaya. Ya saudara lihat, saya ingin saudara senyaman gajah ini, pede abis. Saudara, mestinya mungkin gak saudara nih? Dahannya segitu gede. Saya ingin saudara nyaman betul, percaya Tuhan pegang kendali, Tuhan beserta dengan saudara, Tuhan punya rencana besar. Aku percaya janjinya ya dan amin. Aku percaya janjinya ya dan amin. Makanya saudara bisa tenang di tengah badai, karena saudara punya keyakinan Tuhan pegang kendali, Tuhan beserta dengan saudara, Tuhan punya rencana besar, dan aku memilih hari ini percaya. Karena kalau enggak saudara, kalau saudara dan saya tidak memilih
melewati tantangan dengan percaya, saudara, itu hanya akan jadi masa gelap aja, nggak ada hasilnya. Jadi hanya ada membuang waktu hanya untuk penderitaan, hanya untuk kepentingan penderitaan. Tapi kalau saudara menjalani masalah tantangan saudara dengan percaya janji Tuhan, lakukan firman Tuhan terus, saudara sedang membawa saudara untuk masuk keluar jalan, tidak berkemah di kegelapan, tapi saudara berjalan melewatinya. Dan hari yang luar biasa kebaikan Tuhan, rencana yang besar Tuhan itu jadi. Amin. Jadi saya ingin saudara nyaman. Next, apalagi yang kita lakukan? Ini sudah lihat, percaya. Kebaikan yang kita masuk di sini, kebaikan kita, saudara, itu untuk persiapan rencana Tuhan. Kayak tadi, Yusuf ingin jadi pemerintah. Jadi saudara, sepanjang dia punya pergumulan, sebenarnya dia dilatih jadi latihan manajemen, mengatur keluarga di Potifar. Dia latihan otoritas di penjara, dia berhadapan, dia mengerti dunia otoritas. Jadi saudara lihat, semua yang diizinkan itu ternyata persiapan untuk rencana besar Tuhan. Demikian juga saudara, apa yang hari ini saudara alami dalam tantangan hidup saudara, sebenarnya itu adalah persiapan untuk rencana besar Tuhan di depan. Amin. Kemudian, apa yang saudara lewati dan kita lewati untuk kebaikan kita. Karena apa? Dengan itu kita menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Saudara dapat kekuatan iman, saudara makin percaya. Saudara dapat mukjizat karena saudara ditahan 1 minggu, sama saudara ditahan 4 hari seperti Lazarus, atau lebih lama. Saudara, kuasanya lebih besar mana? Ketika saudara keadaannya makin mustahil, saudara dibangkitkan, ditolong, dilepaskan saudara, maka kuasanya lebih besar. Saudara makin tahu percaya Tuhan luar biasa banget. Kenapa? Kalau Lazarus dibangkitkan hari pertama meninggal, beres. Orang Israel pernah kejadian 1 hari ada yang bangkit, yes, ada pernah di tetangga sana. Hari kedua ada pernah di tetangga sana. Tapi Tuhan lewatin sampai 3 hari. Karena 3 hari mereka pernah ngalamin ada yang bangkit. Tapi 4 hari Tuhan tungguin. Biarin semua mereka melewati batas logika mereka. Semuanya gugur. Dan di sana Tuhan tunjukin, aku sanggup. Saudara, dan mana iman yang lebih besar? Dibangkitkan 1 hari setelah meninggal atau di 4 hari? 4 hari. Saudara lihat, Tuhan hanya mau menguatkan iman kita. Dan kita berkesempatan di dalam pergumulan kita, tantangan kita alami. Ternyata Tuhan sayang banget. Ya, saya kan sekarang gini, ya tiba-tiba Tuhan di tengah-tengah itu lagi khotbah. Tadi Rama bilang, Tuhan bilang, aku mengasihimu. Saudara bisa bayangin kan? Saya menyadari Tuhan mengasihi saya lebih dalam lagi kan. Karena pas saya melihat bahwa ternyata Tuhan campur tangan sampai pakai Rama untuk nyampain pesan. Berarti kan Tuhan bela-belain. Jadi sekarang saya tahu Tuhan sayang saya sampai bela-belain gitu loh. Kalau saya nggak ngalamin kayak gitu, saya kan mikirnya ya Tuhan sayang general lah ya, general ya kan, kita di ibadah. Tapi sekarang saya tahu, tiba-tiba saya lagi meeting, tiba-tiba ibu saya telepon bela-belain kayak kebakaran jenggot. Vincent, Tuhan Yesus bilang, wah, terus saya dengar nih, udah senang nih. Asik nih, lagi pergumulan nih, aduh pasti dikasih jawaban nih. Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu nak. Ya mama, thank you mama. Ya, saya dapat pesan bahwa Tuhan sayang saya kan. Saya tapi tahu bahwa Tuhan ternyata sayang banget sampai bela-belain ngasih pesan. Ayo nak, kuat, gak apa-apa, I'm with you. Jadi saya tahu Tuhan sayang banget sama saya. Nah, keempat, kita makin menjadi seperti Yesus. Itu kebaikan yang kita. Next lagi. Percaya janjinya dan serahkan seluruh konsekuensi. Iman adalah percaya janji Tuhan, serahkan seluruh konsekuensinya. Serahkan segala kekhawatiran saudara, surrender. Next. Amsal 3 bilang, percayalah kepada Tuhan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya. Saudara, anggap sudah. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi saudara percaya, si gajah itu udah pede abis bahwa dia pasti kuat. Karena apa? Dia udah nganggap itu sudah dikasih topangan kuat sama Tuhan, pokoknya beres. Gue gak peduli. Pokoknya gue mau duduk di pohon. Gue gak peduli, gue udah minta Tuhan kasih kekuatan. So dia pede abis karena dia bilang, dia percaya aku bisa duduk di sini. Konsekuensi barahannya menjerit itu bukan urusan gue. Saudara, gajahnya kan gitu kan. Saya percaya saya bisa duduk. Saya udah minta sama Tuhan, saya akan duduk di pohon ini. Saya percaya Tuhan akan kuatkan saya. Saya gak usah mikirin, gue gak mikirin tuh cabang. Gue gak pikirin tuh kecil mau apa. Pokoknya aku udah minta, aku percaya, anggap sudah, beres. Amin. Itu pikiran si gajah, ya kan? Next. Percaya ada batas waktunya. Selama kapan? Selama diperlukan Tuhan untuk menyelesaikan tujuannya tadi. Mempersiapkan kita, mengajar kita akan kebesaran kasih-Nya dan kuasanya. Itu selama itu. Jadi tapi kita bisa mempercepat. Yaitu, cepatnya gimana? Cepet-cepet taat. Jangan ngeluh komplain sana sini. Jangan posting-posting, ya kan?
kayak tersirat gitu ya. Aku sekali dalam penjoliman gitu kan. Langsung jemaat langsung, siapa sih itu apa sih? Tidak ada di sini. Semua di sini menjalani perjalanannya bersama Tuhan karena Tuhan beserta dengan kita. Jadi kita juga menikmatinya. Amin. Jadi jangan cari pembelaan gitu kan. Udah, percaya waktunya ada. Kapan waktunya Tuhan? Bagi terserah Tuhan. Lagunya kita nyanyi kan, suka-sukamu Tuhan. Nah, itu lagunya paling beres tuh. Lagi mikir-mikir kapan, yuk ngajak nyanyi itu. Suka-sukamu Tuhan. Tuhan yang tahu gorengnya udah tepat belum, ya kan? Nah, next. 1 Petrus 1:6 bilang bergembira karena seketika saudara sebenarnya. Akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita dan berbagai-bagai pencobaan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam kasih karunia kasih Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Bagi Tuhan 1 tahun sama 1 hari sama dengan 1000 hari. 1000 hari sama dengan 1 hari. Jadi bagi Tuhan masih setengah detik nih. Pergumulan kita masih setengah detik. Tenang aja. Next, terakhir. Saudara selendek ini yang kita udah sering dengar lah. Percaya gak akan lebih kekuatan kasih karunia cukup bagi kita. Amin. Next, kita lihat ayat-ayatnya. Percobaan-percobaan yang kamu alami, ujian-ujian yang saudara dan saya alami, ialah ujian-ujian biasa. Tuhan biasa kayak gini biasa. Berat banget. Tapi Tuhan bilang, udahlah, tidak melebihi kekuatan kamu, sebab aku setia. Dan karena itu aku tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Next lagi, terakhir. Tetapi jawabku tujuan kepadaku, cukuplah kasih karunia. Jadi saudara cukup. Tapi kau udah begini, cukup kata Tuhan, kasih karunia aku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, Tuhan mau saudara menjadi pemenang karena saudara bisa. Yang paling saudara ukuran dari pemenang adalah bisa bermegah di atas kelemahan. Saudara bisa pede nih nyanyi singer WL senyum. Lu kenapa lu? Lu dapat undian lu? Enggak, karena aku punya pengharapan. Padahal masalah belum ada beres, belum ada jalannya, belum ada ketahuan bentuknya gimana. Tapi saudara senyum-senyum. Shalom, jadi terima tamu, ikut sel, saksi kayaknya menyanyi semangat banget. Terus lu masalah udah beres. Kamu duit udah banyak. Enggak, karena aku punya pengharapan. Jadi saudara, titik paling powerful dari kehidupan kita adalah kita bermegah hanya karena pengharapan. Bukan ada duit, bukan karena ada duitnya, bukan karena masalahnya udah beres, tapi karena ada pengharapan. Itu adalah puncak daripada iman kita. Amin. Dan kalau itu sudah terjadi dalam kehidupan kita, waktunya sudah dekat. Jadi saudara bisa rasakan sebenarnya mukjizat saudara ketika saudara merasakan semua perjalanan itu. Saudara sudah menyadari bahwa kasih karunia Tuhan cukup. Saudara sudah percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Saudara, itu waktunya sudah tiba. Saudara kan kayak saudara udah menanam sesuatu, udah kelihatan memasak. Saya mengundang pemusik bersama dengan saya. Kita nyanyikan lagu tadi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, ini gak kebetulan. Karena Tuhan mau kita menjadi anak-anak raja yang memerintah atas keadaan kita. Situasi apapun yang Tuhan izinkan hari ini, engkau ditentukan untuk memerintah atasnya. Mari percaya bahwa Tuhan pegang kendali, bahwa Tuhan menyertai dan ada bersama dengan saudara, tepat persis seperti apa yang Dia firmankan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan pilih percaya, dan Tuhan punya rencana besar. Kenapa ini terjadi? Karena Tuhan punya rencana besar dalam hidup saudara dan saya. Dan saudara percaya, memilih percaya bahwa kebaikannya akan dinyatakan. Dan Tuhan, anak-anakmu Tuhan menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu.